Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya, yang telah memuliakan kita dengan dinul Islam, yang memuliakan kita sebagai umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah, sebagai cahaya yang menerangi kekelaman dunia dari kekelaman masa jahiliyah. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian sirah kita ini. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana keadaan kondisi dunia di masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu mengetahui akan hal ini? Supaya kita mengetahui bagaimana keadaan titik balik setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita memahami perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh dinul Islam dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seringkali banyak sekali kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah tidak memahami apa itu jahiliyah, tidak memahami bagaimana kehidupan di masa jahiliyah. Dan seringkali ketika dibicarakan jahiliyah, maka konotasinya selalu dikaitkan dengan masyarakat Arab jahiliyah. Sedangkan jahiliyah yang dengannya, yang karenanya Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkan kejahiliaan ini secara mutlak, bukan hanya dibatasi oleh masyarakat Arab saja, tapi seluruh muka bumi manusia mengalami kekelaman masa jahiliyah yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Dan juga nanti kita akan mempelajari kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jazirah Arab. Kenapa tidak diutus di Romawi misalnya? Kenapa tidak diutus di India misalnya? Kenapa tidak diutus di Mesir misalnya? Ya, kenapa Nabi SAW tidak diutus di Persia misalnya? Kenapa Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di jazirah Arab? Ya, kesimpulannya adalah karena di masyarakat jahiliyah, masyarakat Arab pada masa itu memang sama dengan masyarakat yang ada di muka bumi secara keseluruhan, yaitu berada di dalam kekelaman jahiliyah. Namun masyarakat Arab mengalami kekelaman jahiliyah yang lebih ringan ketimbang yang dialami oleh banyak peradaban yang ada pada masa itu. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita tidak kenal atau tidak tahu jahiliyah, maka kita tidak akan kenal Islam. Tidak kenal jahiliyah, tidak akan kenal Islam. Ini yang terjadi. Sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di dalam salah satu atharnya beliau menyampaikan, sayanqulu ural islami urwatan idza nasha'a fil islami jilun la ya'riful jahiliyah. Islam ini akan pudar sedikit demi sedikit, akan hilang coraknya, akan mulai terputus tali demi talinya, seuntai demi seuntai, ketika muncul generasi di dalam Islam ini, generasi yang tidak kenal jahiliyah. Apa yang terjadi ketika kita tidak kenal jahiliyah? Ketika kita tidak tahu jahiliyah, kita tidak tahu revolusi apa, perubahan apa yang dilakukan oleh Islam dengan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga banyak kita dapati sebagian kaum muslimin yang mereka ini muslim secara statusnya, namun gaya hidupnya tidak jauh beda dengan masyarakat jahiliyah terdahulu. Dan yang sangat disayangkan ikhwatal iman, bukan dari sekedar gaya hidupnya, bahkan cara berkeyakinan dan berakidah, ya, cara beribadah, cara bersikap dan berperilaku masih bersikap seperti masyarakat jahiliyah, sehingga tidak bisa membedakan, tidak memahami apa itu tauhid, apa itu syirik. Sehingga ketika seseorang melihat
sebagian kaum muslimin dengan style dan gaya hidupnya, dengan style dalam ibadahnya, ya, mereka meramaikan kuburan-kuburan keramat, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid misalnya, ya, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh orang-orang yang berjubah, berpakaian-pakaian kaum muslimin. Sedangkan masyarakat jahiliyah mereka melakukan hal yang sama. Ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan-kuburan keramat yang orang-orang soleh mereka dengan dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah. Sebagaimana di akhir-akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditemani oleh beberapa istri beliau, di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, beliau menyampaikan bahwa saya menceritakan tentang pengalaman waktu hijrah ke Habasyah, ya, ke Ethiopia, dan dia menceritakan bagaimana gereja-gereja yang ada di sana, indahnya ukiran-ukiran di gereja-gereja tersebut, adanya patung-patung dan yang lain sebagainya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menimpali apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dengan sabda beliau, "Ulaika idza mata fihim 'abdun aw rajulun salih banau 'ala qabrihi masjidah. Ulaika hum syirarul khalqi 'indallah." Mereka inilah orang-orang, jika ada di antara orang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka bangunkan tempat ibadah di tempat orang soleh tersebut meninggal dunia. Ya, mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat ikhwatal iman, orang-orang terutama orang-orang Katolik, mereka menjadikan tempat-tempat kuburan gereja-gereja, mereka beri nama sesuai dengan nama orang-orang yang mereka anggap soleh dan keramat, ya, santo ini, santa ini, dan lain sebagainya. Mereka jadikan untuk nama-nama sekolah, nama-nama gereja, dan lain sebagainya. Dan mereka juga berdoa dengan menyebut nama orang-orang yang mereka keramatkan, mereka sanjung, mereka muliakan ini, ya. Dan mereka jadikan itu sebagai bagian dari ritual keagamaan. Dan kita melihat sebagian kaum muslimin yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, yang semestinya hati ini tidak mendua, tidak meniga, tidak memempat, yang hati ini hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Mereka sadar ketika ditanya apa itu ikhlas. Ikhlas itu ketika ibadah itu dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesadaran ini akan membawa kepada jika mereka beribadah kepada selain Allah, maka mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Namun sayangnya, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin saat ini. Sehingga di antara risalah yang cukup baik yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah Masailul Jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang beliau kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis itu beliau sampaikan tentang beberapa permasalahan jahiliyah yang masih ada di kalangan kaum muslimin. Ya, itu dikumpulkan oleh beliau dalam sebuah risalah yang sangat singkat namun disyarah banyak oleh para ulama-ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat keadaan dan peradaban manusia di abad ke-6 Masehi, ya, di masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahwa peradaban manusia pada saat itu di masa yang sangat kelam yang luar biasa. Mereka berada dalam kekelaman kejahilian yang sangat dahsyat. Kita akan coba melihat sebagian, ya, dari beberapa peradaban-peradaban besar yang ada pada masa itu supaya kita mengenali secara keseluruhan bagaimana kondisinya. Yang pertama adalah imperialisme Romawi. Ya, imperialisme Romawi yang dikenal imperialisme Romawi Timur biasa dikenal dengan sebutan imperialisme Bizantium. Ya, dan mereka ini menguasai daerah beberapa teritori seperti Yunani, Balkan, Asia, Suria, Palestina, kemudian di seputaran Laut Tengah, ya, dan secara keseluruhannya, kemudian Afrika, sebagian dari Afrika, dan ibu kotanya adalah di Konstantinopel yang saat ini adalah ada di Turki, yang ada di Turki. Dan Bizantium ini, pemerintahan Romawi Timur ini dikenal sebagai pemerintahan yang sangat zalim, yang mereka ini sering menindas rakyatnya, meninggikan kepada mereka, meninggikan pajak-pajak untuk mereka, sehingga banyak terjadi kekacauan di dalam pemerintahannya.
Ya, mereka hidup di dalam permainan, kesenangan, senda gurau, foya-foya, hidup di dalam kehidupan yang sangat hedon. Ya, mereka ini memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Dan Mesir termasuk di dalam daerah jajahan mereka pada saat itu. Mesir menjadi sapi perahan bagi pemerintahan Romawi Timur ini. Dan Bizantium menjadikan mereka sebagai objek yang diambil segala kemaslahatan dan kebaikan yang ada di negeri Mesir untuk kemaslahatan masyarakat Romawi Timur. Kemudian Suria, demikian pula Suria. Suria ini menjadi pusat perbudakan, ya, menjadi tempat pusat perbudakan, maka diambillah budak-budak itu dari sana. Ya, dan mereka, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pemerintahan Romawi terhadap masyarakat yang ada di Suria bukan untuk mengatur kemaslahatan bagi masyarakat tersebut, tapi mengambil maslahat dan manfaat dari apa yang mereka dapati dari masyarakat Suria pada saat itu. Maka hukum yang diberlakukan adalah hukum asing yang diberlakukan kepada masyarakat Suria untuk kemaslahatan asing tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka masyarakat yang hidup di Suria pada saat itu, mereka menyadari bahwa aturan undang-undang yang diberlakukan ini bukan untuk mereka, bukan untuk kemaslahatan mereka, tapi kemaslahatan orang-orang yang ada di luar mereka, yang menguasai mereka. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat Suria pada saat itu, karena mereka di dalam penindasan yang luar biasa, tidak sedikit dari mereka yang terbelit hutang yang sangat dahsyat, yang membuat mereka harus memperjualbelikan anak-anak mereka sebagai budak untuk membayar hutang-hutang mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masyarakat Romawi pada saat itu mereka hidup dengan penuh kekelaman dan kontradiktif yang luar biasa. Ya, di satu sisi mereka ini hidup dengan kesenangan, foya-foya, memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, sadis, bengis. Ya, di satu sisi yang lain mereka memiliki semangat mengkaji agama yang luar biasa. Namun kita menyadari bagaimana semangat mengkaji agama mereka ini, mereka mengkaji agama melalui pintu filsafat. Sehingga ada pepatah lama yang mengatakan debat Bizantium. Ya, ada pepatah lama yang mengatakan ini adalah sebuah perdebatan yang disebut dengan debat Bizantium. Apa maksudnya debat Bizantium? Karena di Bizantium inilah terjadinya perdebatan kaum filosof, ya, untuk membahas tentang hakikat kehidupan, hakikat manusia, hakikat Tuhan dan yang lain sebagainya. Tapi tidak lebih dari hanya sebatas perdebatan saja. Pendalaman mereka dengan ilmu filsafat yang mereka miliki tentang hakikat ketuhanan, dengan ilmu filsafat yang mereka punya, bukan untuk membuat mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan yang mereka tekankan, yang mereka tegaskan, tapi malah membuat mereka di dalam hidup di dalam kekacauan, membuat hidup mereka ini sangat kontradiktif. Bicara agama luar biasa, tapi ketika berbuat dosa dan maksiat tidak kalah luar biasanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita melihat bagaimana mereka ini asik di dalam permainan, asik di dalam hal-hal yang bahkan permainan mereka ini permainan yang bersifat bengis dan darah. Ya, antum bisa melihat di dalam peninggalan-peninggalan mereka bagaimana mereka memiliki medan-medan yang besar, ya, lapangan-lapangan yang luas, arena-arena yang mereka jadikan arena-arena ini yang bisa muat puluhan ribu orang sampai 80.000 orang muat, ya, untuk zaman itu 80.000 orang untuk sebuah stadion itu menjadi sesuatu yang luar biasa, ya. Dan mereka menyaksikan di sana pertempuran dan pertarungan. Pertempuran apa? Pertempuran antar manusia. Mereka mengadu manusia dengan manusia, gladiator dengan gladiator, diadu, ya. Dan yang menang harus membunuh yang kalah. Dan tidak sampai di situ. Ketika mereka tidak puas manusia dengan manusia, mereka akan munculkan binatang-binatang buas yang sengaja mereka buat lapar beberapa hari, ya, sehingga mereka menjadi sangat-sangat liar dan dilepas untuk bertarung dengan manusia. Inilah kenyataan yang terjadi di masyarakat itu. Mereka melihat orang yang kebaikan itu, kemuliaan itu hanya dari sisi tampilan yang terlihat. Jika dia sangat tampan, sangat cantik, sangat kaya, itulah yang menjadi tolok ukur terhadap keistimewaan seseorang, penilaian terhadap seseorang. Dan kita melihat bahwa kehidupan mereka satu dengan yang lainnya sudah tidak ada lagi nilai-nilai akhlak dan adab, ya, nilai-nilai norma kemanusiaan.
maka mereka tidak lagi menganggap adanya bahwa berbohong, berkhianat, ya, membuat intrik yang sebagainya, pengkhianatan ini bagi mereka adalah sesuatu yang biasa. Maka tidak sedikit raja digulingkan oleh siapa? Oleh istrinya sendiri untuk mengangkat salah satu anak yang dia peroleh dari sang raja tersebut. Ya, mereka membiasakan hal seperti ini. Itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa di masyarakat Romawi. Mereka saling bunuh, zina saudara dengan saudara, dan yang lain sebagainya. Perbuatan seperti ini adalah sesuatu yang biasa di masyarakat Romawi pada saat itu. Dan kita bisa melihat dampaknya pada kehidupan kita sekarang. Ya, bagaimana mereka dengan kebiasaan hidup yang seperti itu, mereka dapatkan, mereka wariskan dari nenek moyang mereka yang hidup di masa kekelaman jahiliyah. Dan yang sangat disayangkan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagian umat Islam dengan bodohnya setelah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, bagaimana Islam ini mengatur segala sesuatunya dengan baik dan rapi, ya, bahwa di dalam Islam diajarkan bahwa bagaimana kita diajarkan untuk bersikap jujur, berkata jujur, menjaga amanah, menjaga komitmen dan lain sebagainya. Bagaimana kita diajarkan agar kita ini misalnya di dalam pernikahan, bahwa menikah itu tidak sembarangan wanita. Ada istilah mahram dan bukan mahram. Ada wanita-wanita yang betul dia wanita, tapi haram untuk dinikahi karena adanya hubungan darah antara kita dengan mereka. Dan ketika kita menyukai lawan jenis kita yang bukan mahram kita, apakah dengan begitu saja kita ajak bicara, kita ajak bergaul dia dengan kemauan, dengan semau-maunya? Tidak, ada adab, ada etika. Kita datangi walinya, kita melakukan nazar, kita melakukan khidbah, ya, kita muliakan wanita tersebut, ya. Bagaimana Islam ini mereformasi luar biasa gaya hidup masyarakat jahiliyah. Yang dahulunya sebelumnya wanita ini betul-betul menjadi objek yang sangat najis dan hina, dipakai kemudian dibuang. Ya, ketika mereka sudah jenuh dan bosan dan mereka tidak mau mendapatkan konsekuensi dari memelihara wanita tersebut, maka wanita ini entah diperjualbelikan atau entah dibunuh, diberikan makan, dimakankan kepada binatang buas dan yang lain sebagainya. Tidak dianggap, namun di dalam Islam dimuliakan sedemikian rupa. Bagaimana seorang wanita tidak sembarangan diajak keluar, bagaimana seorang wanita tidak sembarangan dipakai istilahnya, ya. Tapi kita melihat bagaimana rusaknya cara pandang sebagian umat Islam yang dibodohi dengan peradaban barat yang jahiliyah ini, sampai mereka mengira bahwa mereka lah kemajuan, mereka lah modern, mereka lah sesuatu yang positif, yang baik. Kita ini di masa keterbelakangan, kita ini merasa mengekang wanita, kita ini menganggap bahwa kita ini menghinakan wanita. Subhanallah, lihatlah dengan cara pandang yang wajar, yang normal, yang dengan akal yang jernih, dengan fitrah yang dijernihkan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antum akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanusiakan manusia dengan semulia-mulianya. Memuliakan laki-laki, memuliakan wanita, memuliakan setiap keluarga dengan semulia-mulianya dengan risalah Islam ini. Kemudian ikhwatal iman, yang berikutnya adalah pemerintahan Persia. Di masa itu Persia ini dikenal sebagai pemerintahan Kisra. Jika di Romawi pimpinannya dikenal Kaisar, maka Persia Kisra. Dan Kisra ini pengaruh dan kekuasaannya lebih luas ketimbang pemerintahan Romawi Timur pada saat itu. Dan di pemerintahan Kisra beragam aliran pemahaman keagamaan bertumbuh dengan sangat pesatnya pada masyarakat Persia pada saat itu. Sehingga Zoroaster, Almania, dan kemudian Mazdakiyah, dan banyak lagi aliran-aliran keagamaan yang muncul pada masa itu. Sehingga sebagian orang yang karena pengangguran, ya, dengan tenggelam dalam ilmu filsafat, kemudian dia merenung, memikir, dan kemudian muncullah ide untuk membuat suatu aliran keagamaan tertentu, maka mereka dengan begitu saja membuat sebuah aliran keagamaan tertentu, yang diantaranya muncullah aliran serba boleh atau ibahiyah, ya, aliran serba boleh, bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka tidak ada kepemilikan personal, kepemilikan individu, tidak ada. Ketika misalnya Anda menginginkan sesuatu, oh ini kendaraan milik siapa, tidak perlu kita memperhatikan bahwa itu milik siapa, atau wanita milik siapa, atau benda dan yang lain sebagainya. Maka
dengan pemahaman yang seperti ini, mereka dengan gampangnya merampas, mengambil hak orang lain. Sehingga banyak terjadi pertempuran, pertikaian, ya, perlawanan dari kalangan orang-orang lemah, ya, para petani dan yang sebagainya untuk melawan orang-orang yang telah menindas mereka, ya, dari para pejabat, dari tentara dan yang lain sebagainya yang hidup di masa itu. Sehingga di masa itu begitu gampangnya terjadi penawanan, penangkapan, kemudian perbudakan, ya, dan penguasaan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat, oleh orang-orang umum pada saat itu, karena yang berkuasa adalah yang kuat, ya, yang benar adalah yang kuat. Ketika seseorang memiliki kekuatan, memiliki sekelompok geng, ya, yang dengan itu mengambil dan untuk menguasai sebuah perkebunan misalnya, atau peternakan, atau satu rumah tangga, mereka membagi-bagi, ini istrinya untuk siapa, anaknya untuk siapa, dan yang sebagainya dengan mudah dan gampangnya. Maka kita melihat ikhwatal iman di masa itu masyarakat Persia hidup tidak jauh berbeda dengan binatang. Ya, binatang tidak bisa membedakan. Walaupun Allah menganugerahkan yang sama, potensi panca indera, mata, telinga, ya, dan yang lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala membedakan fungsi itu antara binatang dengan kita. Kita manusia bisa membedakan ketika kita melihat sesuatu. Kita bisa membedakan apakah yang kita lihat itu halal atau tidak, baik atau tidak, milik kita atau tidak, boleh kita ambil atau tidak. Tapi binatang tidak memiliki potensi tersebut. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Raja-raja Persia pada saat itu, Kisra, mereka ini menempatkan posisi mereka lebih tinggi dari sesama manusia. Bahkan mereka menganggap diri mereka ini adalah keturunan-keturunan Tuhan. Ya, sehingga mereka menjadikan event-event hari-hari yang mereka jalani di kehidupan pribadi mereka itu menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian oleh masyarakat yang hidup di luar istana. Sehingga misalnya ketika sang raja sedang sakit, maka hari sakitnya sang raja itu dijadikan sebagai hari libur nasional. Ya, ini sang raja sakit pada saat ini. Ketika berkondisi begitu dan yang lain sebagainya, itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang terjadi ketika kehidupan terjadi seperti itu? Banyak orang bermalas-malasan, banyak orang enggan untuk memiliki aset, untuk berkreativitas, untuk menjadi orang yang produktif. Karena ketika mereka sudah melakukan suatu tindakan produktivitas yang cukup baik, ternyata tidak lama akan dirampas dan diambil oleh pihak lain. Dengan begitu saja, dengan gampangnya. Karena dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pasukan, tidak memiliki ini. Atau kalah pamornya, atau kalah kekuatannya dengan kekuasaannya dengan orang yang sedang menyerang dirinya. Akhirnya mereka pada ramai-ramai menyibukkan diri. Sudah, kita lebih baik sibuk ke kuil-kuil, menjadi pendeta, menjadi pelayan-pelayan Tuhan istilahnya. Ya, tidak pusing dengan memiliki aset ini dan itu. Karena apa untungnya punya aset tapi kemudian dirampas dan diambil oleh pihak lain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran umum tentang kondisi masyarakat Persia. Romawi dan Persia adalah dua peradaban yang paling dominan, yang paling kuat dan paling berkuasa pada saat itu. Dan juga sampai kepada di masa kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat India. Bagaimana masyarakat India pada saat itu? Para sejarawan yang membahas bagaimana keadaan peradaban masyarakat India di masa itu, di abad ke-6 Masehi. Maka mereka semuanya sepakat bahwa masyarakat India pada masa itu mereka berada di dalam masa keterpurukan, baik secara agama, sikap, perilaku, sosial, politik, dan yang lain sebagainya, yang menempatkan mereka di level yang paling rendah dari level kemanusiaan yang ada pada saat itu. Karena kerusakan akhlak dan perilaku ini bukan hanya terjadi di tempat-tempat umum, bahkan di tempat-tempat ibadah. Antum bisa melihat bagaimana sebagian mereka sampai hari ini pun mereka menjadikan sebagian ritual ibadahnya adalah hubungan seks dengan lawan jenis, atau bahkan dengan sejenis, atau bahkan dengan binatang, menjadi bagian ritual ibadah yang itu mereka jadikan sebagai salah satu bentuk pendekatan mereka kepada Tuhan-Tuhan mereka. Dan mereka hidup di bawah penekanan para ahli-ahli agama mereka yang dikenal dengan Brahma-Brahma ini. Para ahli-ahli agama ini yang memiliki dominasi yang sangat tinggi yang mengatur masyarakat yang hidup pada saat itu. Sehingga
mereka lah para ahli-ahli agama inilah yang membuat aturan kehidupan sosial di masyarakat. Mereka mengklasifikasikan masyarakat itu dengan kasta-kastanya. Mereka membuat aturan-aturan. Mereka membuat penegasan-penegasan bahwa mereka adalah orang-orang suci. Mereka tidak bisa berbuat salah dan dosa. Ya, segala sesuatu yang dari mereka adalah mulia, yang terhormat, yang baik, yang harus dikeramatkan, disanjung dan dimuliakan. Terus demikian. Ya, mereka ini menempatkan dirinya tidak jauh beda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah. Ya, dan kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini membuat kehidupan masyarakat India pada saat itu benar-benar terputus dengan kehidupan manusia pada umumnya. Ya, kita melihat ikhwatal iman bagaimana masyarakat India ini mereka hidup dengan kasta-kastanya. Di antara mereka ada yang disebut dengan kasta Brahma, yang kasta yang paling tinggi. Yang isinya adalah orang-orang yang agamawan, ya, orang-orang yang para pendeta, ahli-ahli agama. Kemudian yang berikutnya, kasta berikutnya di bawah mereka adalah satria, yaitu mereka petarung, para pejuang, preman-preman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah para petani atau pedagang. Mereka itu disebut sebagai wiesa. Dan kemudian kasta yang paling rendah yang disebut dengan kasta sudra, ya, mereka adalah para pelayan, para pembantu. Yang kasta sudra ini adalah level yang paling rendah dari kasta yang ada. Mereka diyakini sebagai manusia yang diciptakan dari kaki Tuhan, yang memang tujuannya untuk diinjak, untuk menjadi level yang paling bawah dari level-level yang ada. Dan aturan yang dibuat oleh para Brahma ini membuat bahwa level yang paling rendah ini, sudra, tidak boleh duduk bareng dengan level yang di atasnya. Mereka ini pelayan, ya. Mereka kalau level di atasnya, terutama Brahma, tidak pernah berbuat salah. Kalaupun salah pasti diampuni. Ya, walaupun dia menghabiskan, membunuh, memberangus 3 kasta yang ada di bawahnya, dia tidak dikatakan bersalah. Ya, dia mengambil apa yang dia ingin ambil, maka itu adalah sesuatu yang tidak mengapa, dan itu bukan suatu dosa dan suatu kemaksiatan. Juga level yang paling rendah ini, yang dia itu level sudra ini, tidak diizinkan untuk memiliki kepemilikan tertentu, entah itu harta, entah itu properti, entah itu yang lainnya. Mereka tidak boleh memiliki harta, mereka tidak boleh menyimpan harta, mereka tidak boleh duduk dengan orang yang ada di kasta di atasnya, bahkan menyentuh tangannya pun tidak boleh. Mereka apalagi membaca kitab suci hanya berhak dipegang oleh kaum Brahma. Maka kehidupan yang seperti apa yang terjadi pada masa itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di masyarakat India, maka mereka hidup. Nanti insya Allah sebentar lagi kita akan bahas bagaimana kondisi keagamaan, ya, bagaimana kondisi keagamaan yang terjadi di masa itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, kondisi keagamaan masyarakat yang hidup di muka bumi mengalami kondisi keagamaan yang paling rendah levelnya di dalam level kejahiliaan. Oleh karena itulah mereka disebut dengan masa jahiliyah. Dan masa jahiliyah ini, ikhwatal iman, bukan hanya dibatasi dari sisi kemajuan atau kemunduran teknologi, peradaban, bukan hanya sekedar itu, ya. Karena bisa jadi seseorang itu hidup di masa modern, ya, hidup di masa modern dengan kecanggihan teknologi yang ada, tapi secara keyakinan dan akidah mereka belum keluar dari masa jahiliyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di masa jahiliyah, agama-agama yang ada pada saat itu, yaitu agama-agama ini terbagi menjadi 2 kelompok besar. Ya, kelompok yang pertama adalah agama-agama yang memiliki garis jalur dari langit, yaitu yang mereka memiliki kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka, yang dikenal dengan Yahudi dan Nasrani. Walaupun pernyataan yang menyatakan bahwa Yahudi Nasrani sebagai agama samawi itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, kita tahu bahwa yang membawa kitab Taurat adalah Nabi Musa. Kalau kita tanya apa agamanya Nabi Musa, ketika ada orang mengatakan Yahudi agamanya Nabi Musa, kita tanya kepada mereka, bisakah Anda menunjukkan kepada kami
satu saja ayat di dalam kitab suci Anda, di dalam perjanjian lama atau di dalam Taurat yang kalian klaim itu, bahwa Nabi Musa alaihissalam beragama Yahudi. Kita tahu bahwa Nabiullah Isa menerima wahyu yaitu berupa kitab Injil. Namun pertanyaannya adalah, kata siapa? Ya, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam beragama Kristen atau Nasrani? Ya, tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci mereka, baik Taurat atau Injil, yang menyatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam beragama Yahudi atau Nabi Isa alaihissalam beragama Kristen. Ya, tidak ada pernyataan ini. Yang ada adalah kenyataan yang sangat jelas dan nyata, yaitu para nabi-nabi itu menempatkan dan memposisikan dirinya bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghambakan dirinya, mereka menjalankan perintah Allah, mereka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempersembahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunjukkan dirinya sebagai hamba yang saleh, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nas di dalam kitab suci mereka, pernyataan salah satu dari nabi-nabi ini yang mengatakan bahwa aku ini adalah sosok jelmaan dari Tuhan atau bagian dari Tuhan. Sembahlah aku, ya, tunduklah, jadikan aku sebagai Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Sama sekali tidak ada di dalam kitab suci mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kelompok besar yang pertama ini, yaitu mereka yang diberikan warisan kitab suci, ya, kitab Taurat, masyarakat Yahudi, mereka hidup bukan lagi mengikuti aturan kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Mereka sudah lama meninggalkan ajaran-ajaran Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Bukan hanya meninggalkan ajaran Tauratnya Nabi Musa, bahkan mereka pun meninggalkan Tauratnya. Ya, mereka merubah-rubah, mengotak-atik, menambahkan, mengurangi, mengedit dan lain sebagainya terhadap kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dari Tuhannya. Sehingga perubahan-perubahan itu sangat nyata kita melihatnya sampai hari ini. Ya, maka kitab Taurat yang ada di kalangan kaum orang-orang ahlul kitab yang ada saat ini tidaklah berisi firman Tuhan, ya, tapi isinya adalah perjalanan sejarah, kehidupan, silsilah, nasab, ini dan itu, bahkan tidak sedikit dari cerita-cerita yang tidak senonoh, cerita-cerita yang lebih dekat kepada pornografi dan yang semisalnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka masyarakat Yahudi yang hidup pada masa itu, mereka hidup di dalam aturan-aturan keagamaan yang mereka ambil dari lingkungan dan peradaban yang mereka hidup di sekitarnya. Dan ini tidak aneh. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menceritakan kepada kita bagaimana masyarakat Yahudi di dalam beragama. Ketika masyarakat Bani Israel ketika mereka hidup bersama para nabi-nabi mereka. Bagaimana ketika mereka masih ada Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, sebagaimana orang-orang di luar kami, di luar kita ini, mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, aliha, banyak sesembahan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kami minta dong satu sesembahan yang serupa seperti mereka. Mereka mengharapkan adanya sosok patung atau berhala atau yang semisalnya yang mereka sanjung-sanjung, mereka sembah, mereka muliakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga membaca dalam Al-Quran bagaimana Musa masih ada bersama mereka, Harun masih ada bersama mereka ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke miqatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel, Samiri, dia membuat sebuah patung anak sapi yang dia jadikan sebagai jelmaan Tuhan, dan dia mengatakan inilah Tuhannya Musa, maka sembahlah patung anak sapi ini. Maka mereka pun berlomba-lomba melakukan hal itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah kondisi kehidupan masyarakat Yahudi yang ada pada saat itu. Di masa hidupnya Nabi Musa saja seperti itu. Bagaimana dengan peradaban-peradaban yang lewat sesudahnya? Maka tidak sedikit dari mereka ini memperolok-olok Tuhan, mentertawakan Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai objek yang bukanlah suatu zat yang dimuliakan dan disanjung dan disembah, ya. Dan bahkan mereka hidup dalam ritual-ritual yang mereka ambil dari ritual-ritual kaum pagan. Maka kita melihat bagaimana berhalaisme, penyembahan terhadap berhala ini masuk ke dalam agama Yahudi. Mereka memiliki mitos-mitos, khurafat-khurafat
yang mereka jadikan sebagai bagian dari agama mereka. Mereka hidup di dalam mitos-mitos dan khurafat-khurafat ini, dan itu tidak hanya terjadi di masa itu saja, sampai Yahudi masa kita saat ini pun kita bisa melihatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kitab yang mereka hormati, ya, mereka sanjung-sanjung, mereka muliakan, Talmud misalnya, pun menceritakan akan hal ini. Bagaimana mereka berada di dalam kehidupan keagamaan yang sangat fatal. Ya, mereka menjadikan misalnya riba. Riba itu haram. Tapi haramnya bukan untuk haramnya jika seseorang makan riba antara Yahudi dengan Yahudi. Namun ketika seorang Yahudi atau Bani Israel kepada non-Yahudi, maka mereka halal. Boleh mereka memperlakukan riba lebih untuk mengambil harta manusia, mereka berlakukan yang seperti ini. Dan mereka hidup dengan gaya hidup yang mereka bawa kebiasaan ini dari sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Ali Imran dan yang sebagainya. Mereka hidup dengan adanya konflik yang ada di satu masyarakat. Ketika mereka hidup di satu masyarakat tertentu, ya, kemudian mereka mengambil manfaat kehidupan kesenangan itu dengan apa? Dengan memunculkan masalah di masyarakat itu, ya, memunculkan pertikaian, peperangan, ya, mengadu domba, karena mereka mendapat untung dari sana. Mereka mensuplai senjata, mereka mensuplai harta, mereka mensuplai harta dengan berbunga yang cukup tinggi, persenjataan. Ketika mereka mensuplai senjata, mereka mensuplai harta dan sebagainya, dan mereka hidup dari konflik. Ketika tidak ada konflik, tidak ada masalah, maka mereka tidak akan mendapatkan omset. Maka ketika tidak ada masalah, terjadi perdamaian, maka mereka akan memunculkan masalah-masalah supaya terjadi kekacauan. Dari situlah mereka hidup. Dari situlah mereka hidup. Dan kita akan melihat lebih dalam lagi nantinya ketika kita membaca di dalam sirah Nabi SAW bagaimana peradaban masyarakat Yahudi yang ada di kota Madinah di masa diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nasrani, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka sangat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam kepada mereka, yang diajarkan oleh yang mereka sebut dengan Yesus ini. Mereka jauh dari nilai-nilai tauhid. Mereka hidup di dalam agama lain yang dilabeli dengan agama Islam. Mereka mempertuhankan Nabiullah Isa. Mereka jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu oknum Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tenggelam di dalam keyakinan-keyakinan kaum pagan di luar ajaran nabi-nabi ini, dan mereka kemudian menariknya ke dalam agama mereka. Mereka labeli dengan label-label yang mereka miliki. Mereka jadikan Tuhan itu menjadi Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. 3 tapi 1, 1 tapi 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, inilah logika yang terus mereka berusaha untuk tanamkan, untuk meyakini hal yang tidak logis, yang tidak masuk akal dan sangat jauh dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan ke dalam setiap jiwa manusia. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kehidupan keagamaan mereka yang terpecah belah menjadi aliran-aliran yang sangat banyak. Yang satu aliran dengan aliran yang lain saling bertikai, saling mengkafirkan, saling bunuh-membunuh, ya. Dan sejarah tidak, Anda bisa melihat dalam sejarah ini, ya, bahwa mereka sampai salah satu pemerintahan mereka, pemerintahan yang ada di Romawi ini memiliki sebuah suatu lembaga khusus, yang lembaga ini fungsi dan tugasnya adalah untuk menghukum mati, menyiksa mereka-mereka yang memiliki pemahaman agama Kristen yang berbeda dengan pemahaman agama yang mereka berlakukan. Ya, satu lembaga yang mereka sebut dengan lembaga inkuisisi. Ya, sampai hari ini pun jika antum membaca, bisa antum browsing di internet. Ya, lembaga inkuisisi ini apa yang mereka kerjakan? Mereka berinovasi, membuat mesin-mesin. Mesin apa? Mesin penyiksaan. Ya, mereka membuat bagaimana cara membuat alat untuk mencabut kuku, mencabut gigi, memotong lidah, mencongkel mata. Ya, hal-hal yang seperti ini. Dan sampai hari ini pun beberapa pemerintahan liberal yang ada di muka bumi, mereka menjadikan inkuisisi ini sebagai senjata dagangan. Ya, senjata dagangan untuk melegalkan dan
memperdagangkan liberalisme di seluruh muka bumi. Mereka menjadikan ini sebagai contoh. Nih, lihat bagaimana jika agama berkuasa terhadap sebuah negara, maka ini yang terjadi. Sedangkan kita tahu Islam dengan khilafahnya tidak pernah terjadi yang seperti ini, sedikit pun tidak pernah terjadi. Ya, di dalam konteks perang sekalipun kaum muslimin tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melampaui batas di dalam jihad fisabilillah. Namun ikhwatal iman, rusaknya cara beragama yang seperti ini akan merusak wajah, akan merusak pandangan seseorang terhadap wajah agama yang diyakini oleh masyarakat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga sebagaimana contoh yang tadi disampaikan, bagaimana mereka masyarakat Nasrani hidup tidak jauh berbeda dengan masyarakat penyembah berhala. Setiap ada orang soleh yang meninggal dunia, orang yang mereka anggap suci, maka mereka jadikan tempat itu sebagai tempat suci. Maka banyak tempat-tempat ziarah, banyak gua-gua yang dikeramatkan, banyak ini. Tidak jauh beda dengan penyembah-penyembah berhala. Mereka buat gua ini, gua itu, gua ini dan sebagainya. Tempat-tempat ziarah, tempat-tempat merenung, tempat-tempat menangis, tempat-tempat untuk beribadah, ya, yang mereka membuat mitos-mitos di sana, patung yang menangis darah dan yang lain sebagainya, untuk menarik masyarakat untuk terjerumus ke dalam kehidupan gaya paganisme, penyembah berhala, animisme ini dengan label agama ini. Maka seringkali yang kita melihat ketika misionaris Nasrani masuk ke dalam suatu masyarakat tertentu, mereka bukan merubah keyakinan masyarakat itu kepada keyakinan yang baru ini, tapi mereka membiarkan keyakinan yang lama dengan menambahkan sosok Tuhan yang baru sebagai tambahan ketuhanan bagi mereka, dan dengan demikian mereka sudah menjadi sebagai bagian dari orang-orang Nasrani. Berbeda dengan dakwah Islam yang dakwahnya adalah dakwah tauhid. Tidak mungkin seseorang itu memeluk agama Islam kecuali dia harus meninggalkan segala sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah, apapun itu bentuknya, siapapun dia latar belakangnya, jangankan dia itu pohon dan batu, andai kata adalah sosok malaikat sekalipun, sosok nabi sekalipun, kita harus tinggalkan itu sebagai bagian dari ketuhanan. Maka tidak ada sosok malaikat, sosok nabi yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah. Apapun itu bentuknya, apakah itu malaikat atau nabi atau pohon dan batu, matahari, bulan dan bintang, mereka tidak layak disembah. Mereka adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Sesembahan yang hak hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun Majusi pada saat itu mereka ini para penyembah api. Ya, mereka menjadikan cahaya, api dan unsur-unsur yang ada di alam ini sebagai unsur-unsur pembentuk yang ada di alam semesta, dan mereka jadikan itu sebagai sosok-sosok Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak rumah-rumah untuk tempat-tempat ibadah ini, kuil-kuil penyembah peribadatan untuk menyembah api ini, yang mereka mengadakan acara-acara di sana, menyalakan api, dan itu menjadi salah satu syiar yang sebagian kaum muslimin tanpa disadari menghidupkan tradisi ini di dalam beberapa keadaan mereka. Misalnya ketika tahun baru, ya, apa yang dilakukan ketika tahun baru? Menyalakan petasan dan lain sebagainya. Ya, kemudian ketika ulang tahun, ya, dan ini adalah tradisi yang mereka wariskan dari para penyembah-penyembah api yang terdahulu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Majusi yang mereka ini ada di masyarakat Persia, Iran pada saat ini. Mereka, ya, sebagaimana salah seorang sejarawan mereka menyebutkan tentang hal ini di salah satu bukunya, bahwa bagaimana Iran di masa Sasan, ya, di masa Sasaniyin, yaitu wajib bagi mereka untuk menyembah matahari, ya, 4 kali di dalam sehari. Di samping mereka itu juga, di samping menyembah matahari 4 kali dalam sehari, mereka juga harus beribadah menyembah kepada bulan, kepada api, kepada air, kepada unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Dan mereka memiliki doa-doa spesifik yang mereka harus panjatkan ketika mereka hendak tidur, ketika mereka bangun tidur, mandi, ya, memakai pakaian, makan, bersin, memotong rambut, menggunting kuku, buang air kecil, buang air besar, menyalakan lampu, dan menyalakan api, dan yang lain sebagainya. Dan mereka diperintahkan jangan sampai api itu padam, ya, dan kemudian jangan sampai menyatukan antara api dengan air. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mereka beribadah menjadikan matahari dan yang lain sebagainya sebagai
Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, mereka bersumpah demi matahari, demi bulan, dan yang lain sebagainya, sebagai bentuk yang disembah, yang dikeramatkan, yang disanjung dan dimuliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Buddha? Buddha yang ada di sekitaran, yang muncul di India dan Asia Tengah, telah berubah menjadi agama berhalaisme, yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, ya, mereka menyembah, menjadikan tempat-tempat ibadah, kuil-kuil, candi-candi, yang di sana dimunculkan patung-patung yang dikeramatkan, yang disanjung, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka makhluk diciptakan, objek makhluk yang diciptakan, ya. Demikian pula masyarakat Hindu, ya, yang merupakan agama asli dari masyarakat India. Mereka ini dikenal dengan memiliki banyak sesembahan, banyak Tuhan, sehingga dikenal di masa itu, dan kita bisa melihat dampaknya sampai hari ini, berapa banyak jenis Tuhan yang mereka sembah, ya, sampai ada sosok Tuhan yang mereka sembah berupa sosok gajah, sosok kera, sosok ular, sosok kalajengking, sosok binatang ini dan itu dan yang lain sebagainya. Mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya masyarakat Hindu dan Buddha ini, mereka hidup di dalam kekelaman jahiliyah yang hakiki, yaitu peribadatan yang mereka sembah, banyaknya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka agungkan, mereka keramatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat jahiliyah yang paling tinggi adalah jahiliyah terhadap Rabb, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah yang membuat manusia tidak kenal siapa yang mereka sembah, siapa yang semestinya mereka sembah, siapa yang semestinya mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, menciptakan nenek moyang mereka, yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menggantikan siang dan malam. Yang ini semuanya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mendetail di dalam Al-Qur'anul Karim, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza." Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui dari apa yang telah Allah ajarkan padaku di hariku ini. Kullu ma nahaltuhu abdan halalun wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini bahwa semua yang aku berikan kepada hambaku pada hakikatnya adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, dan sesungguhnya aku menciptakan hambaku semuanya dalam keadaan hanif, yaitu pada dasarnya manusia ini meyakini adanya satu Tuhan, bukan meyakini banyak Tuhan, ya. Pada hakikatnya manusia seperti itu. Maka sebanyak apapun sesembahan yang disembah oleh manusia, ketika Anda berkata kepada mereka, Tuhan kalian banyak, mereka tidak akan terima. Mereka akan meyakini ketuhanan yang Maha Esa, tidak meyakini banyaknya Tuhan, tapi mereka meyakini adanya satu Tuhan. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Sesungguhnya mereka ini diculik oleh syaitan, dirampas oleh syaitan, ya, menarik mereka dari agama mereka, dan mereka mengharamkan, dan syaitan-syaitan ini mengharamkan apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unazzil bihi sultana, dan syaitan-syaitan itu membujuk mereka untuk mereka berbuat syirik, menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku izinkan bagi mereka, tidak aku berikan ilmu untuk hal itu. Wa innallaha, kemudian Nabi SAW menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nazara ila ahli al-ardi, Allah melihat kepada penduduk bumi. Ini terjadi pada abad ke-6 Masehi. Penduduk bumi artinya bukan hanya masyarakat jahiliyah, semua yang ada di muka bumi pada saat itu. Nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah memurkai mereka, baik masyarakat Arabnya maupun masyarakat non-Arabnya. Semua dimurkai oleh Allah, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali beberapa gelintir manusia dari kalangan ahlul kitab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita mengetahui bagaimana kekelaman masyarakat dunia pada masa itu. Nah, memang ini adalah sebagai prolog di dalam mengkaji sirah
supaya kita menyadari apa perubahan yang terjadi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memahami ini, ikhwatal iman, kita menyadari betapa pentingnya diutusnya Nabi Muhammad SAW, betapa dunia butuh kepada risalah yang beliau bawa, betapa risalah yang beliau bawa ini sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah yang sebelumnya Allah memurkai seluruh penduduk yang ada di muka bumi, seluruh manusia yang ada di muka bumi, bukan hanya orang-orang Arabnya, namun non-Arabnya semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beberapa gelintir manusia dari kalangan ahlul kitab. Kapan murka itu dicabut oleh Allah? Kapan Allah Subhanahu wa taala merubah murka itu menjadi rahmat kasih sayang yang terus Allah berikan kepada mereka, rahmat yang terus Allah turunkan kepada mereka siang dan malam, yaitu sejak Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak hari itu kemudian wahyu terus turun siang dan malam. Malaikat Jibril membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, bukan hanya untuk satu masyarakat tertentu, satu keluarga tertentu, tapi rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Inilah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, gambaran umum tentang peradaban masyarakat dunia yang hidup pada abad ke-6 Masehi, yang dengan ini kita menyadari bahwa itulah kondisi manusia yang sedikit banyak kita masih merasakan dampak masyarakat jahiliyah ini sampai masa kita saat ini, dan itu akan berubah menjadi jauh lebih baik ketika kita kembalikan kepada norma-norma dan ajaran-ajaran Islam, yang insya Allah nanti pada kajian yang akan datang kita akan lebih memahami tentang bagaimana keadaan peradaban masyarakat Arab secara khusus, ya, masyarakat Arab secara khusus terkait tentang bagaimana peradaban mereka, supaya kita bisa memberikan perbandingan. Dan dari sana insya Allah kita akan memahami kenapa Allah turunkan Islam di negeri Arab, kenapa tidak diturunkan di Persia, di India, di Romawi dan lain sebagainya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan di Nusantara misalnya, supaya kita memahami hikmah besar. Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha menetapkan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan risalahnya. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Mungkin sampai di sini ikhwatal iman. Ada sesi soal jawab? Tidak ada. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah kajian sirah kita pada kesempatan ini, yang insyaallah pada kajian yang akan datang kita akan mendalami membahas tentang peradaban masyarakat Arab jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, yang benar, yang tahu, yang bisa membedakan mana risalah beliau yang hak, yang hakiki, yang murni, yang jernih, yang beliau ajarkan, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan risalah ini mengeluarkan manusia dari kekelaman jahiliyah menuju cahaya hidayah Islam dan iman, yang dengan itu kita berjalan di muka bumi dengan hidayah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.